Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat daku yang diberkahi, ada satu surah yang kalau kita nggak hafal dan nggak benar membacanya, maka bisa jadi sholat kita menjadi tidak sah. Itulah surah Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu. A'udzu. A. Hamzah berharokat fathah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fathah itu sendiri mempunyai arti terbuka. Yang dimaksud dengan terbuka di sini adalah posisi mulut kita harus terbuka. A. Minimal terbukanya mulut ini bisa dimasuki jari kita. A. Sehingga belum dianggap cukup ketika mengucapkan fathah, mulut kita belum terbuka. Contoh, ba. Nah, ini salah, tidak tepat. Kenapa? Karena mulut kita belum terbuka. Harus minimal bisa dimasuki jari kita. A, ba. A'udzu. Kemudian di sini ada dhammah diiringi waw, yang itu berarti mat. Sebagaimana kata ulama, kullu madmumin falayyatimma illa bidhammis syafataini dhammah. Tidak akan sempurna harokat dhammah itu untuk dibaca, melainkan harus dengan memonyongkan bibir ke depan secara sempurna. Au, sehingga belum dianggap sempurna ketika kita membaca dhammah, bibir kita tidak monyong ke depan. Contoh yang tidak tepat, ini tidak tepat. Kenapa? Karena bibir kita belum monyong ke depan. Yang benar adalah sampai syaraf-syaraf kita ikut bergerak ke depan. A'udzu. Berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah antara huruf hamzah dan huruf ain ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Karena di dalamnya antara hamzah dan ain ini mempunyai makhraj dan sifat yang berbeda. Di mana makhraj huruf hamzah itu ada di pangkal tenggorokan, tenggorokan paling bawah, sedangkan ain makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Sehingga dengan perbedaan makhraj ini tidak mungkin disamakan. Dua huruf ini pula mempunyai sifat yang sangat berbeda. Kalau hamzah a mempunyai sifat atau dua sifat yang mendominasi, yaitu jahr dan syiddah, sedangkan huruf ain, huruf yang mempunyai sifat tawassut. A'udzu. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah huruf zal. A'udzu, az. Ya. Huruf zal ini makhrajnya adalah ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. A'udzu, az harus ada gedar. Jadi bukan a'udzu. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena huruf zal ini mempunyai sifat seperti juga huruf
dha, huruf ghain, huruf za yang mempunyai sifat rikhwah atau rokhawah, yaitu mengalirkan suara. Az, iz, uz, za, zi, zu, a'udzu. Sehingga ketika kita membaca dengan a'udzu tidak tepat, karena sifat rikhwah menjadi hilang. Yang benar adalah a'udzu, a'udzu. Kemudian bi, a'udzu billahi. Bi ini berharokat kasrah. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Begitu pula dengan harokat kasrah. Huruf yang berharokat kasrah, posisi mulut ini harus bin khifadin lil fami yatimmu. Mulut ini harus turun ke bawah atau kita turunkan ke bawah. Artinya menyempurnakan harokat kasrah dengan menurunkan mulut kita ke bawah. I, bi, ti, fi. Sehingga belum cukup ketika kita membaca kasrah seperti ini. Bi, ti, fi. Nah, ini tidak sempurna. Kenapa? Karena mulut kita belum diturunkan ke bawah. I, bi, tidak tepat. Yang benar, i, bi, ti, fi, ji, dan seterusnya. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Sebagaimana kesimpulan antara fathah, dhammah, dan kasrah dijelaskan oleh para ulama dengan syairnya, wa kullu madmumin falayyatimma illa bi dhammis syafataini dhamma wa dzun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil fathi fhami. Intinya, perbedaan antara fathah, kasroh, dan dhammah, kalau kasroh itu sama dengan fathah, yaitu yang berfungsi untuk menyempurnakan dua harokat tersebut, fathah dan kasroh, adalah mulut. Wal maftuhu bil fathi fhami. Sebagaimana wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Fathah dengan mulut terbuka, kasroh dengan menurunkan mulut ke bawah. A, i, ba, bi. Sedangkan dhammah, kullu madmumin falayyatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Menyempurnakan harokat dhammah, yaitu dengan memonyongkan kedua bibir, atau kedua bibir ini maju ke depan. U, bu, tu, su. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Berikutnya ada huruf lam bertasydid. Huruf lam ini mempunyai sifat tawassut, sebagaimana huruf ain yang kita jumpai sebelumnya. Tawassut di sini maksudnya adalah kadar aliran yang keluar saat mengucapkan huruf, kadarnya berbeda dengan rikhwah atau rokhawah. Kalau rikhwah, alirannya sempurna, az, az. Kalau tawassut, cukup al, an. Tidak boleh tertahan, al, an. Makanya kalau kita baca alhamdu, ada satu sifat lam yang hilang di sini, yaitu sifat tawassut. Amta ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena sifat nun di sini, yaitu tawassut, menjadi hilang. Yang benar adalah alhamdu. Jadi tetap ada aliran.
tetapi kadar aliran suaranya tidak seperti sifat rikhwah atau rokhawah. Cukup kita ucapkan al. Posisi lam ini sama dengan ain, berada di tengah-tengah yang disebut dengan bainiyah antara sifat syiddah dan rikhwah atau rokhawah. Billahi, billahi. Kalau kita mengucapkan billahi, billahi, ini tidak tepat karena sifat tawasud menjadi hilang di situ. Yang benar adalah billahi, billahi. Kemudian tasydid di sini yang dimaksud tasydid adalah berbeda cara membacanya dengan sukun atau sukun biasa. Kalau sukun, cara bacanya itu takhfif, yaitu ringan, sedangkan tasydid itu cara membacanya tathqil, artinya berat. Jadi sukun, takhfif, ringan cara mengucapkannya. Kalau tasydid itu tathqil, berat cara mengucapkannya. Berat apanya di sini? Atau apa yang dimaksud berat adalah yang dimaksud harus dibaca dengan kuat. Billahi, billahi. Sehingga belum cukup kalau kita baca tasydid seperti cara baca sukun. Contoh, billahi, billahi. Nah, ini tidak tepat. Nah, lebih jelas lagi, ketika kita tidak membedakan antara takhfif yang dibaca dengan ringan dan tathqil, huruf yang dibaca dengan kuat, pada huruf ya misalnya. As-samiri, ya-nya bertasydid. As-samiri. Ketika kita baca dengan takhfif, maka bisa menjadi mat di situ. As-samiri. Jadi harus ada penekanan. As-samiri. As-samiri. Nah, sehingga kalau dibaca as-samiri, ini tidak tepat atau belum cukup karena dibaca dengan ringan. Padahal huruf ya di situ adalah bertasydid. Contoh yang lain, misalnya fatol, fatol, fatol. Nah, harus ada penekanan. Karena apa? Karena lam di situ tasydid. Jadi harus dibaca dengan tathqil, dengan ditekan. Fatol. Kalau dibaca dengan ringan, takhfif atau takhfif, fatol tidak tepat. Kenapa? Karena lam di situ bertasydid. Contoh lain seperti mustamir, ro-nya bertasydid, maka harus ada penekanan. Mustamir, mustamir. Atau contoh lain, mustaqir, mustaqir, harus ditekan. Nah, ini untuk membedakan antara tasydid dengan sukun biasa. Billahi, huruf terakhir di sini adalah ha atau hi. Allah, Allah. Huruf ha makhrajnya sama seperti huruf hamzah, yaitu berada di pangkal tenggorokan. Tapi perlu diketahui, meskipun sama makhrajnya, namun sifatnya berbeda. Huruf ha mempunyai sifat rikhwah, juga sifat hams, yaitu mengalirkan nafas dan mengalirkan suara. Sehingga belum cukup kalau kita baca ha tanpa ada aliran sifat hams atau aliran sifat rikhwah. Contoh, Allah, Allah. Nah, ini tidak tepat. Wastaghfir, wastaghfir. Ini tidak tepat. Yang benar Allah,
Allah, wastaghfir, wastaghfir. Nah, jadi harus ada suara dan nafas yang harus mengalir. Sehingga kalau kita membaca sekali lagi wastaghfir ini tidak tepat. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Baik, para sahabat daku yang diberkahi, perhatikan. A'udzu billahi, a'udzu billahi, tidak tepat. A'udzu billahi. Oke. Sahabat daku yang diberkahi, terus ikuti program Yakinkan Ramadan bersama Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.